Apa rasanya memiliki sepasang kakak kembar yang manja? Diadopsi oleh keluarga kaya. Namun menjadi mainan pribadi mereka berdua. Mereka demi merebutku. Sejak kecil mereka melakukan segala hal yang aneh terhadapku. Kakak perempuan memaksaku memakai gaun rendah kecil yang sudah usang miliknya. Memberikanku lipstik paling mencolok. Seperti memamerkan harta rampas pribadinya. Membawaku ke lingkaran sahabat perempuannya satu persatu, memperlihatkan tindakan yang semakin berlebihan hingga menjadi aneh. Dia pergi diam-diam. Setelah aku menggantinya, ada kekacauan. Dan dia akan memeluk bantalnya sambil tidur, lalu melihatku. Keesokan paginya, atasan membuat kekacauan di seluruh dunia. Kemudian dia menutup mulut sambil berbisik di sisi lain. Aku selalu mengira ini hanya drama jahat kakak perempuan yang berlebih. Seiring aku tumbuh perlahan-lahan, dia melihatku lewat pandanganku. Orang-orang di sekitar kami datang. Dengan keanehan dan pertarungan yang penuh kebijaksanaan. Sebelum diadopsi oleh keluarga An Cheng Lin. Aku selalu menjadi orang yang sendirian, jelas mengenal kembar, dan lelaki yang cemburu. Dia tenang dan raut wajahnya tenang. Istrinya memakai pakaian pernikahan yang cantik berpasangan. Di sekeliling mereka ada sepasang kembar. Mereka semua memiliki wajah campuran yang halus. Hari itu, ibu kepala asrama memanggil semua anak berusia 6 atau 7 tahun ke halaman belakang. Membuat kami berdiri dalam satu barisan. Aku juga berada di antara mereka. Aku berada pada jarak yang tidak terlalu jauh. Secara diam-diam melirik dua gadis kecil di antara pasangan itu. Itu adalah pertama kalinya aku melihat anak-anak cantik itu, membuat kami mengobrol di samping. Dia berada di sebelah kanan dengan wajah kecilnya. Seperti menyorot sepasang mata yang bersinar. Dia menilai setiap anak dalam barisan kami satu persatu, dan tatapannya jatuh padaku. Saat aku menatap mereka, tidak menghindar sama sekali. Ketika pandangan itu masuk, aku langsung menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Seperti anak yang baru melakukan sesuatu yang buruk. Terlihat seperti anak yang ketahuan saat itu. Selanjutnya, ibu kepala asrama meminta semua orang mengangkat kepala. Aku pun mengangkat kepalaku lagi. Dengan sekilas mata, aku melihat gadis kecil tadi menarik lengan gadis di sebelahnya. Berbisik sesuatu di telinganya. Pada saat itu, nyonya cantik itu membungkuk dengan lembut menanyakan kepada dua putrinya. XML. Translate_text. Kalian lebih suka anak yang mana? Kata-kata itu baru saja diucapkan. Gadis bernama Zixia itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahku. Di arah yang dia tunjuk ada beberapa anak berdiri. Wanita cantik itu sesaat kebingungan siapa yang dibicarakan. Aku cemas menggenggam ujung bajuku. Kepalaku menunduk rendah. Aku sama sekali tidak ingin diadopsi. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Namun takdir tidak mengizinkanku sesuai keinginan. Sepasang tangan kecil yang putih dan lembut menahanku. Aku menengok ke atas dengan cepat dan melihat gadis anggun seperti putri kecil berdiri di depanku. Dia sambil menarikku. Sambil memutar kepala dan berkata kepada orang tuanya. Ayah, ibu. Aku pilih dia. Aku takut menatap dua orang dewasa itu. Takdirku saat ini berada di tangan mereka. Selama mereka tidak mengucapkan sepatah kata, aku akan bisa tetap tinggal. Tern. Lantai 1 adalah kamar pelayan. Lantai 2 adalah ruang kerja seperti ruang baca. Lantai 3 adalah kamar tidur Pak Lin dan Tante Nangka. Lantai 4 dihuni oleh Lin Wanyu. Lantai 5 milik Lin Zixia. Karena kehadiranku, sebuah kamar lain di lantai 4 dibersihkan. Menjadi tempat tinggalku.
Aku mengikuti pembantu wanita ke lantai 4 villa. Kamar di sebelah kanan itu adalah pintu kamar pribadiku. Saat terbuka seketika, aku merasa seolah masuk ke tempat tidur besar yang lembut seperti surga. Karpet yang mewah, dan jendela yang besar serta indah. Aku tidak pernah membayangkan dalam mimpi bahwa suatu hari aku bisa tinggal di rumah yang lebih cantik daripada yang ditampilkan di televisi. Setelah pembantu pergi, baru berani dengan hati-hati menginjak karpet. Setelah beberapa saat aku tidak menahan diri lagi. Melompat ke tempat tidur empuk dan berguling beberapa kali. Aku berpikir dalam hati bahwa memiliki rumah baru terlihat cukup bagus. Saat makan malam, kami 5 orang duduk mengelilingi sebuah meja makan panjang. Suasana begitu sunyi hingga menakutkan. Meskipun aku tahu aturan, tidak makan sambil bicara, tidak berbicara tentang perasaan. Tetapi aku yang masih muda tetap merasakan sedikit tekanan. Sejak hari itu, aku akhirnya mengerti mengapa Pak Lin membutuhkan pamannya untuk pergi bersamaku ke tempat perempuan mencari teman bermain. Karena pasangan suami istri itu terlalu sibuk. Sering tidak di rumah. Dengan begitu, waktu aku bersama Lin Wanyu dan Lin Zixia menjadi semakin lama. Aku pun perlahan memahami sifat mereka berdua. Lin Wanyu memiliki sifat yang lembut, suka ketenangan, sedangkan Lin Zixia justru sebaliknya, aktif dan rambang. Keduanya lebih tua dariku 2 tahun. Jadi aku harus memanggil mereka kakak. Untuk memudahkan pembedaan, aku memanggil Lin Wanyu sebagai kakak pertama dan Lin Zixia sebagai kakak kedua. Aku ditempatkan di bagian SD dari sekolah dasar elit tempat mereka belajar. Jangan salah sangka karena mereka hanya 2 tahun lebih tua dariku. Tetapi ketika aku masuk kelas 1, mereka sudah melompat kelas hingga kelas 5. Pada usia di mana pikiran anak SD belum matang. Keduanya menjadi terkenal di sekolah karena penampilan yang sangat menawan. Suatu hari ada orang yang melihat kami bertiga naik mobil yang sama ke sekolah. XML. Translate_text. Dengan cepat. Banyak cowok sudah tahu. Aku adalah tempat bagi sepasang saudari kembar ini. Maka aku menjadi alat mereka untuk mengirim hadiah. Cuma, setiap kali aku membawa sekumpulan besar camilan dan surat pengakuan menuju 2 gadis cantik itu. Kakak pertama, Lin Wanyu, selalu tersenyum dan menggeleng kepalaku. Sedangkan kakak kedua, Lin Zixia, tanpa ampun akan membuang semua barang itu ke dalam tong sampah. Jika dia sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan dia akan menumpuk surat-surat pengakuan itu. Menyalakan api untuk bermain, Lin Zixia juga akan memperingatkanku dengan keras. Tidak lagi boleh membawa sampah semacam ini pulang. Selain pergi ke sekolah. Sebagian besar waktuku terbiasa mengikuti belakang mereka berdua dengan tenang, menjadi hiasan saja. Terkadang aku akan menemani Lin Wanyu untuk bersama-sama membaca di ruang baca dengan tenang. Suatu kali, Lin Wanyu duduk bersila di karpet, menatapku setelah aku mengucapkan satu kalimat. Dengan lembut berkata padaku, "Kecil Bai, namamu seharusnya berasal dari sini pada waktu itu." Aku belum sepenuhnya mengerti. Hanya merasa kakak pertama sangat baik. Dan pada kesempatan lain, aku akan ditarik oleh Lin Zixia untuk bermain bersamanya. Game favoritnya adalah mendandani aku menjadi boneka barat. Lalu dengan senang memelukku sambil berputar. Bagaimanapun saat itu aku masih anak kecil yang tidak setinggi mereka berdua. Hanya perlu patuh berperan sebagai teman bermain saja. Di lantai atas villa ada ruang musik. Lin Wanyu. Selain membaca, dia suka pergi ke sana untuk bermain piano. Setiap kali saat itu, aku akan menyiapkan sebuah bangku kecil. Duduk di pintu, menatap punggungnya saat dia bermain piano dengan tatapan kosong. Seluruh dirinya tampak bers. Aku hanya bisa tersenyum bodoh pada dia. Lin Wanyu tampaknya terbiasa dengan keributan kami berdua. Hanya tenang terus memainkan biolanya. Tahun aku masuk kelas 3. Mereka sudah menembus bagian SMP yang berafiliasi dengan Akademi Bangsawan.
Siswa SMP jelas tiba-tiba lebih dewasa. Dan dua saudari kembar itu, tidak mengherankan, begitu masuk sekolah. Langsung menarik perhatian dan mata semua siswa laki-laki di sekolah. Karena ibu mereka adalah keturunan campuran. Mereka juga membawa gen campuran dalam tubuh mereka. Dua wajah cantik mereka langsung membuat mereka mendapatkan banyak pujian. Karena jam belajar di bagian SD dan SMP sedikit berbeda. Aku tidak lagi perlu pergi ke sekolah bersama mereka. Selain itu, aku tidak lagi membantu anak laki-laki lain mengirim surat cinta. Ditambah sifatku yang agak pendiam dan tenang. Perlahan-lahan tidak ada lagi yang memperhatikan keuntungan yang kudapatkan dari ini. Bagian akhir masa SD-ku. Hari-harinya cukup damai. Yang tidak berubah hanyalah setiap aku pulang sekolah setiap hari. Aku masih tetap menghabiskan waktu bersama Lin Wanyu dan Lin Zixia. Masing-masing melakukan halnya sendiri. Saat aku masih bergumul dengan soal-soal SD, mereka sudah mulai mengerjakan soal kelas 3 SMP. Saat itu, aku hanya bisa memandang dari jauh. Mereka berdua adalah pewaris keluarga Lin. Sejak kecil mereka menerima pendidikan elit. Saat masuk kelas 1 SMP, mereka sudah menyelesaikan seluruh kurikulum kelas 3 SMP. Soal kelas 3 SMP bagi mereka seperti makanan ringan. Namun pada saat itu aku tidak begitu mengerti. Selama 3 tahun penuh di SMP. Kenapa mereka tidak melompat kelas? Jelas melompat kelas lebih sesuai dengan kemajuan belajar mereka. Tapi mereka tidak melakukannya. Melainkan dengan jujur menghabiskan 3 tahun penuh di SMP. Saat Lin Wanyu dan Lin Zixia berada di kelas 1 SMA. Pada suatu hari setelah ujian akhir semester, Paman memanggil keduanya ke ruang belajar untuk berbicara. Apa sebenarnya terjadi di ruang belajar? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu pembicaraan itu berlangsung. Sangat lama sampai semester baru dimulai. Kakak pertama dan kedua tiba-tiba melompat kelas. Saat masuk kelas 3 SMA. Aku masih di SMP. Dua kakak sudah kelas 3 SMA. Saat masuk kelas 3 SMA. Mereka menjadi semakin sibuk. Aku sering melihat mereka mengisi beberapa materi bahasa asing yang kompleks yang aku tidak mengerti. Tapi meskipun begitu, mereka masih bersedia dengan sabar meluangkan waktu untuk memberi saya les. Dan pada periode itu muncul sebuah insiden kecil. Suatu hari ketika saya selesai sekolah menengah pertama, saya dipanggil oleh seorang siswi dari kelas sebelah. Dia, dengan sedikit malu-malu, dia menyodorkan surat berwarna merah muda kepada saya. Lalu dia berlari pergi. Saya pada saat itu agak tertegun. Sepanjang hidup saya, ini masih pertama kalinya saya menerima amplop merah muda dari lawan jenis. Saya langsung memasukkan surat itu ke dalam tas. Menyembunyikannya di antara sebuah buku. Hari itu ketika pulang ke rumah, saya melihat Lin Wanyu dan Lin Zixia duduk di sofa, satu di kiri, satu di kanan. Lin Wanyu tersenyum padaku dengan lembut dan anggun. Xiao Bai. Hari ini kebetulan ada waktu untuk membantu kamu belajar, kan? Saya mengangguk. Seperti biasanya, mengeluarkan papan pelajaran dari tas. Saat itu, amplop merah muda yang sangat mencolok itu tiba-tiba terjatuh. Di atasnya ada gambar hati besar. Sejenak terasa canggung selama beberapa detik. Saya paling cepat menyadari. Dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil. Namun ada tangan yang lebih cepat dariku. Mengangkat amplop itu. Itu Lin Zixia. Saat itu saya untuk pertama kalinya mengumpulkan keberanian. Ingin merebut sesuatu dari tangan Lin Zixia. Tetapi dia tidak memberi saya kesempatan sama sekali. Dia sengaja menggoda saya berdiri di ujung jari kaki. Mengangkat surat tinggi di atas kepalanya. Sementara tangan lainnya sudah siap membuka amplop itu. Saya merasa panik dan gelisah. Saya hanya bisa menatap Lin Wanyu dengan harapan bantuan. Namun saya sama sekali tidak menyangka. Kakak perempuan yang biasanya paling lembut. Bahkan hanya mengalihkan pandangannya dengan lembut. Berpura-pura tidak melihat. Saya hanya bisa terus memandang Lin Zixia dengan harapan. Setelah dia dengan cepat membaca isi surat itu. Dia sedikit tersenyum, lalu turun. Saya tiba-tiba agak takut dia akan marah. Namun Lin Zixia hanya meraih dan mengelus rambut saya.
Dengan wajah datar dia berkata. Katanya, tidak boleh dilihat anak-anak. Belajarlah dengan patuh. Aku tahu aku pasti tidak bisa bersaing dengan, hatiku jadi agak lesu. Setelah mandi, aku sendiri berlari ke taman dan duduk di ayunan. Menatap taman yang indah dikelilingi bunga-bunga yang melimpah, aku melamun. Saat hari hampir gelap, seseorang tiba-tiba muncul di belakangku. Dia mendorong ayunan dengan kuat sehingga berayun. Aku terkejut. Dengan cepat memegang kedua ujung ayunan. Seorang gadis dengan suara cerah namun sedikit nakal. Suaranya mengalun lembut. Aku panik menoleh. Ternyata itu, karena hanya dia yang suka memanggil dengan nama lengkap. Memanggilku. Biasanya memanggilku. Kamu lari ke sini untuk menghindari apa? Kekuatan dorongan ayunan oleh perlahan berkurang. Sampai ayunan berhenti. Aku segera melompat turun dari atas. Dengan sedikit kebingungan menjelaskan. Bunga-bunga di taman tumbuh sangat indah. Aku datang melihat. Tidak menanyakan lebih lanjut. Hanya meraih tangannya. Aku sambil berjalan kembali. Sambil berkata. Aku kembali untuk makan. Keesokan harinya di sekolah. Aku bertemu lagi dengan gadis dari kelas sebelah. Dia mencubit pinggiran seragamnya. Dengan sedikit malu, dia tersenyum padaku. Aku teringat surat yang tak bisa lagi kulihat. Aku juga agak canggung membalasnya dengan senyum. Hari ketiga setelah pulang sekolah. Aku kembali melihat gadis itu. Namun kali ini setelah dia melihatku. Wajahnya menampilkan ekspresi ketakutan ekstrim. Lalu dia cepat mengalihkan pandangannya. Seperti melarikan diri, dia berlari menjauh. Aku agak tidak mengerti. Aku keluar dari gerbang sekolah. Seperti biasa pergi ke tempat sopir menungguku. Dari kejauhan, aku melihat mobil sedan hitam yang familiar. Lalu aku berjalan mendekat. Saat itu, pintu kursi belakang tiba-tiba terbuka dari dalam. Seorang dengan pakaian olahraga hitam yang cantik. Pakaian hitam itu menonjolkan kulitnya yang pucat hampir seperti penyakit. Gadis itu duduk di kursi belakang dan menatapku sekilas. Ujung bibirnya tiba-tiba mengeluarkan senyum yang indah. Itu Lin Zixia. Dia berkata. Naik mobil menunggu saya masuk ke dalam mobil. Barulah menyadari. Lin Wanyu juga duduk di kursi penumpang depan. Kemudian Lin Zixia mengulurkan ujung jari putihnya. Dengan santai satu gerakan melengkung. Langsung memindahkan tas ransel saya yang tampak tidak disukai ke kursi di sebelah kirinya, dan begitu pintu mobil ditutup. Aku langsung merasakan mereka sangat dekat denganku. Aku sedikit gugup. Aku langsung merasakan sudah lama tidak duduk bersama mereka berdua. Kemudian ruang ini terasa sangat tertutup. Lin Wanyu sedikit memiringkan kepala. Wajah sampingnya yang cantik dan halus benar-benar seperti mimpi. Xiao Bai. Hari ini kebetulan ada waktu jadi aku datang menjemputmu. Jelas sekali Lin Wanyu dan Lin Zixia adalah kembar. Tapi aku tidak mengerti mengapa selalu bisa membedakan mereka dari aura. Aku menampilkan ekspresi seperti ini. Dengan patuh mengangguk dan berkata terima kasih kakak besar. Lin Zixia langsung mengerutkan alis. Kalau aku, kenapa tidak mengucapkan terima kasih? Aku hanya bisa berkata pelan. Juga terima kasih kepada gadis di sebelah kakak kedua. Barulah dengan sikap sombong mengangkat kepala. Tapi detik berikutnya dia mendekat lagi seperti membelai anjing kecil. Menyentuh kepalaku. Aku kemudian mengantarmu ke sekolah. Terima kasih apa? Aku agak tidak senang. Menatapnya beberapa detik, tirai jendela bergoyang turun. Aku melihat keluar jendela. Sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara. Hari ini sangat aneh. Paman Lin dan Tante Bolomia ternyata keduanya di rumah setelah makan malam. Lin Wanyu dan Lin Zixia dipanggil lagi masuk ke ruang belajar. Tante Bolomia tersenyum lembut kepadaku. Menyuruhku kembali ke kamar lebih awal untuk istirahat. Aku mengangguk patuh. Cepat-cepat kembali ke kamarku. Dan mengunci pintunya. Karena masih pagi. Aku mengambil sebuah buku dari rak buku untuk dibaca. Tidak tahu berapa lama aku membacanya. Saat aku mengangkat kepala.
Bulan sudah tergantung sangat tinggi. Di bawah langit malam yang bersih, ada angin yang masuk melalui celah jendela, menyentuh wajahku dengan lembut. Aku sangat menikmatinya. Menutup mata, merasakan keheningan yang langka. Saat itu, sepertinya ada ketukan pintu yang sangat pelan. Aku hampir mengira itu hayalan. Beberapa detik kemudian, mungkin karena tidak melihat gerak-gerikku, orang itu mengetuk sekali lagi. Aku tidak mengerti siapa yang membuka pintu. Ternyata sebuah bayangan orang menyelinap masuk. Itu Lin Wan. Kami berdua saling menatap. Matanya selalu begitu lembut. Di dalam matanya yang cantik jarang terlihat sedikit kebingungan. Aku mengira dia menarikku duduk bersama di karpet. Nampaknya dia ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Dia berbisik pelan. Xiao Bai. Aku merasa sedikit bingung. Waktu itu aku belum terlalu mengerti dia. Tapi aku menebak kakak besar pasti mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Aku hanya bisa memberikan padanya mata besar dengan cara yang canggung. Kakak paling hebat. Baru beberapa detik saja memeluk. Aku sedang berencana melepaskan. Tak kusangka Lin Wanyu malah tiba-tiba memeluk lebih erat. Setelah cukup lama, baru dia melepaskan aku. Menyentuh kepalaku dengan lembut. Hanya kamu yang ada. Bagus sekali. Aku masih tidak mengerti apa yang membuatku baik. Setelah sebulan, Lin Wanyu dan Lin Zixia pergi mengikuti Gao Kao di dalam negeri. Aku pikir mereka berdua akan langsung ke luar negeri. Tapi jelas, soal-soal dengan tingkat kesulitan Gao Kao bagi mereka tidak begitu menantang. Setelah hasil diumumkan, nilai Lin Wanyu dan Lin Zixia sangat tinggi. Beberapa universitas terbaik di dalam negeri. Mereka masuk ke universitas yang mereka inginkan. Lin Wanyu memilih keuangan, Lin Zixia. Xia masih begitu keras kepala. Tanpa memperdulikan rencana yang disiapkan oleh Paman Lin, mereka tetap ingin memilih jurusan terbuka. Kemudian aku juga mulai liburan musim panas. Suatu hari di bulan Agustus, di berita dikatakan, pada tengah malam itu, Yingxian membuat hujan meteor. Lin Wanyu tersenyum sangat cantik. Dia berkata padaku, Xiao Bai bilang malam ini ada hujan meteor. Ayo kita pergi menontonnya bersama. Aku dengan gembira setuju. Malam itu hampir pukul 12. Lin Wanyu dan Lin Zixia membawaku ke atap lantai atas untuk melihat pemandangan. Benar, di sisi D observasi sudah disiapkan 3 kursi berbaring. Malam itu, di bawah langit malam yang tenang, Lin Wanyu dan Lin Zixia masing-masing berbaring di kursi berbaring di samping. Saat Lin Wanyu melihat hujan meteor melintas, aku terlalu bersemangat sehingga melupakan apa yang kulakukan dan berteriak. Kakak! Kakak cepat buat permohonan. Kedua gadis itu terkejut sejenak. Apa reaksinya? Aku menutup mata dulu. Dengan kedua tangan bersatu, aku mengucapkan sebuah harapan. Saat aku membuka mata, aku diam-diam mengintip ke kedua sisi dan menyadari bahwa Lin Wanyu dan Lin Zixia juga menutup mata. Keduanya malah mengangkat alis dan bergandengan tangan. Namun aku melihat sisi wajah mereka. Entah kenapa terasa sangat akrab, seperti mereka juga sedang membuat permohonan. Mungkin mereka hanya menutup mata untuk beristirahat. Liburan musim panas baru saja dimulai selama 2 minggu. Aku langsung menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Di sisa liburan, Lin Zixi masih di sana. Pagi-pagi aku menemani dia bermain berbagai permainan aneh. Saat sore tiba, aku biasanya sendiri di ruang piano dengan tenang membaca buku. Lin Wanyu berada di sebelah sana dengan tenang bermain piano. Dulu aku penasaran. Aku pernah menanyakan pada Lin Wanyu apa yang dia suka lakukan. Dia bilang dia suka bermain piano. Dia sangat menikmati rasa tenang itu. Kesukaan kakak perempuan itu mirip dengan kepribadiannya. Tenang lagi. Dan sangat indah. Namun pada akhirnya Lin Wanyu memilih jurusan keuangan karena alasan tertentu. Aku sungguh tidak mengerti. Selalu begitu lembut. Bagaimana kelak Lin Wanyu di dunia bisnis?
Liburan musim panas berlalu sangat cepat. 1 minggu sebelum aku kembali ke sekolah, Lin Wanyu dan Lin Zixia akan pergi. Mereka harus pergi ribuan kilometer keluar untuk kuliah. Aku sudah berada di rumah Lin selama ini. Rasanya belum pernah berpisah dengan mereka. Mungkin karena akan berpisah. Perasaan sedih di dalam hati juga sangat terasa. Baru saat ini aku menyadari. Pada awalnya, aku hanya teman malam Lin Wanyu dan Lin Zixia. Tapi selama beberapa tahun terakhir, lebih sering. Justru mereka yang melindungi dan menemani aku. Kecuali pada saat-saat aneh sesekali. Mereka memang dua kakak perempuan yang baik. Pupilku agak merah. Melihat dua kakak di depanku. Mata Lin Wanyu selalu lembut. Di mata yang tenang itu jarang terlihat sedikit kesedihan. Ekspresi Lin Zixia tidak kupahami. Hanya orang yang biasanya sombong ini. Tiba-tiba berbicara. Suara juga agak serak. Dia meraih dan mengacak rambutku. Dia menempelkan ke telingaku dan berkata, Jiang Bai tidak boleh pacaran dini. Dengar tidak? Perasaan sedih itu tiba-tiba terhenti. Aku menatapnya dengan pelan. Akhirnya aku tetap mengangguk dengan patuh. Lin Zixia melihatku seperti itu akhirnya menampakkan senyum yang paksa puas. Ketika aku memutar kepala lagi melihat Lin Wanyu, hatiku tiba-tiba menjadi lebih berat untuk berpisah. Kakak perempuan selalu begitu lembut. Aku suka mendengar dia bermain piano dan juga suka mendengarkan dia menjelaskan soal. Selain itu, ketika Lin Zixia menggangguku, selalu dia yang menyelamatkanku dari cengkeraman. Aku baru saja ingin berbicara. Tapi Lin Wanyu tiba-tiba memelukku dengan lembut. Sangat lembut. Selama beberapa detik saja. Kemudian dia melepaskannya. Dan merapikan rambutku yang berantakan karena Lin Zixia. Aku mendengar suara merdu Lin Wanyu di telingaku berkata, Xiao Bai ada di rumah. Tunggu dengan baik sampai kakak kembali. Aku memaksa tersenyum. Lin Wanyu, tapi Lin Zixia memang sudah pergi. Aku merasa hidup seolah-olah tiba-tiba menjadi sangat kosong. Paman Lin dan Tante Nana selalu tidak ada di rumah. Villa sebesar ini, selain pembantu, Tante hanya meninggalkanku seorang. Pada awalnya hatiku terasa sangat kosong. Mereka sampai di universitas. Pada awal masa itu mereka masih sering menelepon rumah pada malam hari. Setiap kali aku sangat serius menunggu di samping telepon. Mendengarkan suara mereka berdua. Lin Wanyu selalu menceritakan hal-hal menyenangkan di sekolah dengan nada yang sangat lembut. Membuatku pun mulai mendambakan universitas di masa depan. Lin Zixia, di sisi lain, selalu bersikap sangat serius. Menanyaku apakah aku berkelakuan baik di rumah. Dan memaksaku memberitahu apa hal menyenangkan yang terjadi akhir-akhir ini. Padahal aku tidak punya apa-apa yang menyenangkan. Setelah keduanya pergi, hidupku menjadi sangat datar. Aku bahkan tidak bisa mengungkapkan apa-apa selama setengah hari. Jadi kadang-kadang kami berdua tidak mengeluarkan suara. Hening tenang, bahkan bisa mendengar napas di seberang. Setelah cukup lama, Lin Zixia akhirnya berbisik. Jiang Bai, pergilah tidur dengan baik. Akhirnya ketika sampai di universitas, liburan tahun ajaran pertama, keduanya tidak kembali. Mereka memberi pemberitahuan dengan sangat menyesal. Aku kali ini tetap tidak pulang. Lin Wanyu memiliki banyak tugas karena mengambil 2 gelar. Lin Zixia juga setiap hari terjebak di laboratorium sibuk sampai tak tertahankan. Saat tahun baru, Paman Lin dan Tante Bolomi malah kembali. Kami bersama-sama makan-makan malam tahun baru. Kemudian aku masih mendengarkan ketika Tante Bolomi dan Paman Lin mengobrol. Baru tahu bahwa sebelum mereka pergi ke universitas, Paman Lin sudah menetapkan target belajar untuk mereka. Dia juga berkata bahwa sebelum menyelesaikan tugas universitas, tidak diizinkan pulang. Sungguh, aku sangat mengagumi mereka selama 1-2 tahun. Hari demi hari berlalu begitu saja. Dalam sekejap, aku hampir selesai SMA. Oh, ngomong-ngomong, setelah aku masuk SMA, tinggi badan tumbuh dengan cepat. Aku berpikir bahwa lain kali saat melihat kakak pertama dan kedua,
Mereka mungkin sudah sampai setinggi dadaku. Dalam hal belajar, aku bukan seperti Lin Wanyu dan Lin Zixia. Bakat semacam itu hanya bisa mengerjakan lebih banyak kerja keras dibanding orang lain. Baru mungkin masuk universitas yang layak. 2 tahun terakhir, Paman Lin dan Lin Zixia semakin dingin. Jumlah panggilan telepon yang kembali juga semakin sedikit. Saya sendiri juga setiap hari tenggelam dalam kertas kerja, sama sekali tidak tahu tentang urusan di luar. Hari ulang tahun ke-18 mereka masih dirayakan di sekolah oleh Paman Lin. Tidak seperti keluarga kaya lain yang mengadakan acara kedewasaan yang megah untuk mereka. Namun, Paman Lin dan Bibi Nangka memberikan hadiah kedewasaan untuk mereka. Sebuah tumpukan aset keluarga Lin tidak berkurang sama sekali. Hari itu dengar mereka sedang video call. Saya segera mengejar dan menelepon mereka. Telepon itu dari Lin Zixia. Suaranya agak serak, tapi intonasinya naik ke atas. Halo. Saya berhenti. Berhenti sejenak dan mencoba menanyakan ke kakak perempuan kedua. Apakah di sisimu bisa mengaktifkan speaker? Dia langsung setuju. Hening selama beberapa detik. Saya dengan sangat tulus berkata kepada mereka berdua. Selamat ulang tahun, kakak pertama dan kakak kedua. Mereka berdua adalah ahli waris keluarga Lin. Tidak kekurangan apa-apa. Selain itu, semua barang yang saya miliki juga seluruhnya diberikan oleh keluarga Lin. Saya berpikir lama tentang apa yang harus diberikan. Akhirnya saya membuat 2 syal dan 2 pasang sarung tangan dengan tangan sendiri. Memberikannya secara terpisah kepada mereka. Lin mendengar kota tempat mereka berada. Musim dingin datang sangat awal. Dan sangat dingin. Menghitung hari. Saya ingat barang-barangnya seharusnya tiba tepat hari ini. Saat ini kemungkinan Lin Wanyu yang mengangkat telepon. Kakak pertama. Suara lembut terdengar dari ujung telepon. Syal dan sarung tangan putih kecil. Kami semua sudah menerima. Kakak sangat menyukainya. Terima kasih. Lin Zixia menyelipkan satu kalimat di samping. Kakak Wen juga sangat menyukai kakak pertama dan kedua saya. Selama kalian suka, itu sudah cukup. Saya tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu berbisik. Kakak pertama dan kedua hari ini membuat permohonan yang sangat kuat. Jika kalian memiliki keinginan, segera ucapkan, suara, Lin Wanyu yang merdu terdengar setelah beberapa detik hening. Baik. Saya dengar, kata Xiao Bai. Hari ini pasti berdoa dengan baik. Serta menyisipkan kalimat dari Lin Zixia. Mengerti? Mengerti? Anceng juga mulai perlahan menjadi dingin. Aku sudah memakai pakaian tebal. Aku tidak menyangka sama sekali. Mereka baru sebulan setelah ulang tahun mereka. Tiba-tiba kembali. Hari itu bulan Desember. Tepat pada hari ulang tahunku yang ke-16. Lin Wanyu dan Lin Zixia kembali begitu saja. Bagaimana rasanya ketika 2 wanita cantik berdarah campuran yang tinggi berdiri di depanmu? Baru saat ini aku menyadari. Kakak sulung dan adik keduanya memang terlihat seperti orang dewasa. Mereka sudah dewasa. Fitur wajah mereka juga semakin tajam. Lebih cantik. Namun begitu mereka mulai berbicara denganku, aku merasa 3 tahun ini seolah tidak ada yang berubah. Lin Wanyu berkata, Xiao Bai, kau sudah tumbuh tinggi. Banyak yang masih berada di titik kaki Lin Zixia. Ingin membandingkan tinggi dengan saya. Hari itu Paman dan Bibi juga terpisah dari kami selama 3 tahun. Kemudian kami lagi bersama makan-makan malam reuni. Lin Wanyu dan Lin Zixia sangat murah hati. Mereka membawaku keluar membeli banyak hadiah. Barulah saat itu aku benar-benar merasakan. Aku tahu bahwa 2 syal dan sarung tangan itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada malam hari. Lagi 3 tahun terpisah. Kami bertiga kembali berbaring di kursi berjemur di dek observasi. Melihat bintang di bawah langit malam yang berkilau. Yang berbeda adalah mereka berdua kini lebih matang. Beberapa hal yang sesekali melayang di mata mereka. Aku sudah tidak mengerti lagi. Kali ini Lin Wanyu dan Lin Zixia tinggal di rumah selama seminggu lalu pergi. Langsung keluar dari sangkar. Mereka sudah menyelesaikan semua mata kuliah universitas lebih awal. Kali ini,
Mereka berdua menjadi mahasiswa siaran langsung. Masing-masing pergi belajar ke dua universitas terkemuka di negara W dan negara M. Selama beberapa tahun terakhir langkah mereka terlalu cepat. Sampai aku hanya bisa melihat bayangan mereka dari belakang. Di sisiku, aku masih menjalani kehidupan SMA yang biasa namun sibuk. Karena perbedaan zona waktu antara negara W dan negara M. Sulit bagiku mengatur waktu untuk mengobrol dengan mereka berdua. Selain itu, mereka berdua bahkan lebih sibuk daripada saat kuliah. Aku bahkan tidak tahu sampai jam berapa Lin Zixia harus begadang agar bisa berbicara denganku di siang hari di sini. Suatu kali di telepon, suara Lin Zixia terdengar lelah dan serak. Dia berkata, "Aku sangat lelah." Dia juga berkata, "Aku agak merindukanmu." Aku terdiam sebentar. "Aku juga merindukanmu." Aku menambahkan satu kalimat lagi. "Di sana kamu harus makan dengan baik. Jaga dirimu baik-baik." Tiba-tiba mengeluarkan tawa yang sangat rendah dari tenggorokannya. Suara itu berputar di sekitar telinga. Kasar dan serak. Kamu patuh padaku. Menunggu aku kembali, mengerti? Aku masih sama seperti dulu. Apapun yang mereka katakan, aku selalu mendengarkan dan setuju." Dee mengambil banyak foto pemandangan yang indah. Dia juga dengan penuh perhatian membuatnya menjadi sebuah album foto. Mengirimkan album foto itu kepadaku. Halaman terakhir berisi pesan dari. Tulisanannya begitu bersih dan indah seperti orang lain. "Wei sangat indah. Jika kamu suka, nanti kakak akan membawamu ke sini untuk melihatku." Malam demi malam menelusuri pemandangan luar negeri yang indah. Hatiku semakin mengidamkan dunia besar di luar sana. Hari pengumuman nilai ujian masuk perguruan tinggi. Dan menatap telepon dengan cermat. Menunggu kabar di sini. Setelah mendengar kabar dariku, mereka berdua sangat senang dan bergegas. "Selamat, terima kasih," mereka senang untukku. Setelah itu, aku merasakan sedikit rasa malu. Kedua jenius ini ternyata pertama kalinya mereka khawatir soal nilaiku. Nilai ujian masukku kira-kira 8 atau 90%. Cukup untuk masuk satu universitas lokal yang bagus. Ini memberikanku rasa yang tidak nyata. Akhirnya aku berhasil melewati rintangan penting pertama dalam hidup. September. Aku resmi melangkah masuk ke gerbang universitas. Aku mendaftar jurusan komputer. Namun, proporsi gender di jurusan komputer sangat tidak seimbang. Ini pertama kalinya aku tinggal di asrama. Teman sekamar di asrama yang berisi 4 orang sangat mudah bergaul. Selain aku, ada satu laki-laki lokal. 2 lainnya datang dari kota sekitar. Pada malam hari lampu dimatikan. Para pria di asrama mulai mengobrol di tempat tidur. Yang paling banyak dibicarakan adalah gadis drama dari jurusan Prancis sebelah. Laki-laki lokal di tempat tidur sebelahku bernama. Dia orang yang sangat ceria. Beberapa hari lalu dia memaksa menarikku dengan semangat ke ruang latihan untuk melihat menari. Di ruang latihan, cara Liu Ruyan menari dengan anggun membuat para anak laki-laki yang menonton bersorak satu demi satu. Mungkin karena saya tumbuh bersama Lin Wanyu dan Lin Zixia yang cantik dan anggun sejak kecil. Saya sangat kebal terhadap kecantikan wanita. Melihat Chen De di sebelah yang bersemangat berteriak keras. Saya merasa agak lucu. Siapa sangka 3 hari kemudian, di sebuah kelas pilihan umum jurusan ilmu komputer, saya tiba-tiba bertemu Liu Ruyan. Ketika saya sampai di kelas Jack, hanya tersisa kursi kosong di baris kedua dari belakang dan baris terakhir. Di baris terakhir duduk seorang perempuan yang memakai topi, menutup wajahnya dengan rapat. Saya tidak berpikir panjang. Langsung memilih baris kedua dari belakang untuk duduk, kelas masih setengah berjalan. Guru membagikan sebuah kuesioner untuk kami isi. Saya baru saja bersiap menulis. Tiba-tiba ada yang menusuk punggung saya dengan lembut. Saya bingung berbalik. Lalu melihat perempuan di belakang mengangkat wajahnya. Ternyata itu Liu Ruyan. Dia agak malu dan ingin meminjam pulpen dari saya. Saya berbalik. Mengambil satu dari kotak pensil dan memberikannya kepadanya, dia dengan sopan mengucapkan terima kasih. Saat hampir selesai kelas, Chen De mengirim pesan agar saya pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Menunggu dia makan.
Saya pergi dengan tergesa-gesa dan langsung berkata kepada perempuan di kursi belakang bahwa pulpen itu tidak perlu dikembalikan. Kemudian saya menceritakan kejadian itu kepada Chen Ze. Dia menepuk dadanya dan berteriak keras. Bersumpah bahwa semester depan ia pasti akan memilih kelas umum yang sama dengan saya. Kelas umum itu hanya berlangsung 1 sesi per minggu. Namun dalam beberapa minggu berikutnya, saya setiap kali dapat bertemu Liu Ruyan secara kebetulan. Dia selalu duduk tepat di tengah. Suatu kali ketika saya mengikuti kelas di dekatnya. Saat saya mengangkat kepala, tepat bertemu dengan tatapan Liu Ruyan. Menabraknya, lalu segera memutar kepala kembali. Baru saat itu saya menyadari. Dia duduk di depan saya yang agak miring. Kemudian kebetulan seperti ini sering terjadi. Saya kadang-kadang bertemu dia di tempat lain di sekolah. Guru Chen Ze mengedipkan mata kepada saya. Menanyakan apakah saya sudah tertarik pada Jihua. Dia bertanya apa yang saya pikirkan. Saya menggelengkan kepala. Dalam hati berpikir. XML. Translate_text. Bagaimana ini bisa terjadi? Jurusan ilmu komputer tidak kekurangan cowok tampan. Para cowok yang mengejar Liu Ruyan. Di sana masih banyak yang tampan. Aku hanyalah seorang cowok biasa saja. Aku menganggap diriku tidak begitu menawan. Desember. Aku merayakan ulang tahunku yang ke-18 di universitas. Aku pergi menyanyi bersama teman sekamarku. Kami makan bersama. Dengan hati yang bahagia. Setelah 1 hari, Paman Lin dan Tante Nangka tidak berada di Ancheng. Namun mereka tetap mentransfer sejumlah uang besar ke rekeningku. Dan meninggalkan pesan selamat ulang tahun untukku. Aku menatap deretan angka di kartu itu sambil melamun. Sadar dalam hatiku. Aku sudah berusia 18 tahun. Tidak bisa selamanya merasa nyaman menikmati semua yang diberikan keluarga Lin kepadaku. Pukul 10 malam. Panggilan video dari Lin Wanyu masuk. Aku segera berlari ke balkon untuk menonton video. Di sisi lain, keliling mata Lin Wanyu berwarna biru kehitaman. Jelas sangat lelah. Namun pada saat video terhubung, dia tersenyum seperti dulu di ruang piano menoleh melihatku. Sangat lembut dan cantik. Dia berkata kepadaku, "Selamat ulang tahun, Xiao Bai." Mata indahnya yang dalam dan menawan. Dia tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Lalu seperti bergumam pada diri sendiri. Menambahkan selamat dewasa. Aku senang mengobrol dengan Lin. Menunggu mereka kembali ke negara asal sebelum mencari cara menyelesaikan masalah ini. Hal-hal yang orang biasa harus berjuang keras lama untuk mendapatkannya. Mereka malah bisa dengan sembarangan menjadikannya hadiah. Harus sadar dengan jelas. Ada perbedaan yang sangat besar antara saya dan kakak pertama serta kakak kedua. Saya pikir saya akan segera atau nanti meninggalkan rumah ini. Itu hanya akan terjadi di masa yang sangat jauh. Intinya, keluarga Lin memiliki kewajiban adopsi terhadap saya. Pada hari ulang tahun ke-18 saya, sebenarnya kewajiban itu sudah sepenuhnya dipenuhi. Sekejap mata meluncur ke semester pertama tahun kedua. Lin Wanyu hampir selesai dengan karir siaran langsungnya di negara W. Di sisi Lin Zixia juga hampir selesai. Mereka akhir-akhir ini sangat sibuk. Kami sudah lama tidak berhubungan. Namun dalam waktu belakangan ini, Liu Ruyan mulai mengejar secara terbuka. Hal ini membuat banyak pria yang menyukainya menjadi sedih dan kecewa. Saya tidak mengerti. Mungkin juga seperti saya. Tidak mengerti mengapa Liu Ruyan memilih saya. Sejak kecil hingga dewasa. Kecuali saat SMP. Surat itu yang dibunuh oleh Lin Zixia di dalam buayan. Sepertinya tidak ada lagi lawan jenis yang menunjukkan ketertarikan pada saya. Saya agak bingung. Juga tidak terlalu tahu bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Jadi setiap kali menghadapi Liu Ruyan, saya berusaha menghindar. Suatu akhir pekan di bulan Agustus, Liu Ruyan mengajak saya pergi ke perpustakaan belajar bersama. Saya ragu-ragu selama setengah hari.
Akhirnya saya tetap setuju. Di perpustakaan sangat tenang. Kami berdua melihat dia berkata. Setelah kami keluar dari perpustakaan, saya menerima telepon dari Tante Bolonia. Dia meminta saya pulang ke villa malam ini untuk makan. Kalimat penolakan yang sopan kepada Liu Ruyan yang sudah saya siapkan. Tidak ada kesempatan untuk mengucapkannya. Tampaknya. Hari ini sementara tidak ada waktu. Saya pun sopan-sopan mengucapkan selamat tinggal. Dengan penjelasan singkat berkata. Saya harus pulang ke rumah sebentar hari ini. Siapa sangka Liu Ruyan malah berkata mau mengantar saya pulang. Saya benar-benar tidak menyangka. Ada perempuan yang mengantar pria pulang seperti itu. Saya baru ingin menolak. Lalu saya berpikir kembali. Pas tepatnya saya bisa menjelaskan semuanya kepadanya di jalan pulang. Lalu, kami berdua naik kereta bawah tanah sepanjang perjalanan. Lalu berganti beberapa kali bus. Akhirnya sampai ke area villa. Di jalan yang harus dilalui itu. Langit sudah benar-benar gelap. Lampu jalan kuning cerah menyala di kedua sisi jalan. Saya berjalan beriringan dengan di jalan itu. Setelah saya selesai mengucapkan kata-kata penolakan kepada dia. Gadis ceria di depan saya menyentuh belakang kepalanya. Namun dia tetap bersikeras mengungkap semua hal yang ingin dia sampaikan kepada saya. Dan justru karena hal itu, saya baru mengetahui beberapa hal yang sebelumnya sama sekali tidak saya ketahui. Berkata, dia pertama kali melihat saya di kelas umum pada saat saya menoleh. Dia secara misterius sangat tertarik pada saya. Dia juga berkata bahwa dia telah mengamati saya cukup lama. Kemudian setiap kali mengikuti kelas umum, dia selalu sengaja mencari tempat duduk saya. Lalu dia duduk di sekitar saya. Adapun setiap pertemuan tak terduga di kampus kemudian. Semua itu sengaja dibuat olehnya. Saya langsung terkejut. Tidak menyangka bahwa begitu banyak kebetulan yang saya kira. Ternyata semua itu karena yang secara aktif mendekat. Setelah dia selesai menjelaskan semuanya. Kami sudah sampai di dekat villa. Saya berhenti, mari kita sampai di sini. Sangatlah murah hati. Tersenyum. Saya cukup menyukaimu. Namun saya menghormati pilihanmu. Jika suatu hari nanti kamu tiba-tiba menyadari perasaanku, kamu bisa menghubungi saya kapan saja. Saya menatap gadis tulus di depan saya. Dan membalasnya dengan senyuman. Kamu adalah gadis yang cerah. Suatu hari nanti kamu pasti akan bertemu dengan orang yang tepat yang pantas kamu sukai. Kami saling menatap dan tersenyum. Dia tampak juga lega. Kalau begitu bisakah aku minta sebuah pelukan penghibur di akhir? Saya belum sempat mengucapkan kata. Lalu memelukku dengan lembut. Pelukan itu. Hanya dalam sekejap. Lalu dia dengan cepat mundur. Melangkah 2 langkah melambaikan tangan sambil mengucapkan selamat tinggal. Berkata. Lalu berbalik dan pergi. Aku juga seperti menghela napas lega. Aku berpaling dan berjalan menuju pintu gerbang villa. Namun setelah beberapa langkah, tiba-tiba ada tenaga yang menyeretku ke semak bunga di samping. Seluruh tubuhku terkejut luar biasa. Tak lama kemudian, sebuah tangan yang cantik dan putih menutup mulutku. Tenaganya masih terasa lembut. Saat aku menoleh, aku menatap sepasang mata persik yang akrab. Ternyata itu Lin Zixia. Kapan dia kembali ke negara? Gadis tinggi dan cantik yang ada di depanku. Mengangkat ujung kaki sedikit. Mendekat ke telingamu. Dengan pelan melontarkan 3 kata. Tidak mengizinkan memanggilku, aku mengangguk patuh. Aku baru saja melepaskan diri dari kendali Lin Zixia. Tanpa sangka, seseorang lagi memelukku dari belakang. Menempatkan kepalanya dengan lembut di bahu kananku. Suara seorang perempuan yang lembut dan terbuai terdengar di belakangku. Xiao Bai, kamu tak patuh ya? Lin Wanyu juga terkejut bersamaku. Akhirnya berdiri kembali. Terkejut. Aku berbalik. Lin Wanyu juga perlahan berdiri tegak. Tubuhnya sudah 3 tahun penuh. Tidak melihat Lin Wanyu. Wajah Lin Zixia semakin dalam dan halus. Sepenuhnya terbuka. Bayangkan saja. Jika 2 wanita cantik berdarah campuran berdiri di kiri dan kanan kamu.
dan perlahan memelukmu erat di tengah. Bagaimana rasanya? Aku merasa sepertinya agak berbahaya. Bukankah aku pernah berjanji tidak akan terlibat cinta muda? Lin Zixia membuka mulut dengan pelan. Aku baru ingin menjelaskan. Aku tidak punya cinta muda. Juga tidak mengerti apa yang terjadi. Otakku tiba-tiba kebingungan. Tapi yang keluar dari mulutku adalah, kakak kedua. Aku sudah dewasa. Bukan lagi anak kecil. Wajah Lin Zixia langsung memucat. Dia melangkah mendekat padaku. Aku terpaksa mundur. Sementara Lin Wanyu tetap berdiri diam di belakangku. XML. Translate_text. Saya dengan cepat tidak memiliki jalan untuk mundur. Menghadap langsung pada. Aku tidak mengerti mengapa mereka begitu aneh. Mulai melakukan sebuah transformasi besar. Saya diberi perawatan menyeluruh dari kepala hingga kaki. Kemudian staf yang berbeda mulai menata rambut saya. Tidak tahu berapa lama waktu yang dihabiskan untuk memadupadankan pakaian. Akhirnya penampilan saya selesai. Saya melihat diri saya di cermin dan merasa sangat baru. Mereka memberikan saya gaya rambut yang rapi namun tetap tampan. Dipadukan dengan setelan tuxedo hitam yang dijahit khusus dengan potongan yang pas. Keseluruhan penampilan saya tampak jauh lebih dewasa. Saya dengan senang hati berjalan menuju yang tidak jauh dari sini. Di sofa menunggu saya, Lin Zixia. Barulah saya menyadari kakak besar, Lin Wanyu. Entah kapan juga. Mencapai Lin Wanyu. Dan Lin Zixia juga sudah selesai mengubah penampilan mereka. Pada saat saya melihat mereka, saya merasa seolah-olah menikmati sebuah pesta visual. Gaun resmi elegan dan sangat indah. Dan sekaligus merupakan kembar. Ketika Lin Wanyu dan Lin Zixia melihat saya, mata mereka tampak bersinar dengan cahaya aneh. Sekejap, Lin Wanyu yang pertama membuka. Mulut kecil putih sangat cantik, Lin Zixia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap saya. Muncul senyum misterius. Saat kami kembali ke villa. Tepat pada saat acara pesta dimulai. Awalnya saya ingin menyelinap pergi. Tapi tidak berhasil. Hanya dapat ditarik oleh Lin Wanyu dan Lin Zixia bersama ke pesta di lantai 2 ruang makan. Di ruang pesta bawah, suara percakapan orang-orang perlahan menjadi lebih keras. Tidak tahu berapa lama kemudian, pesta akhirnya masuk ke inti acara. Lampu utama ruang pesta tiba-tiba padam. Hanya meninggalkan satu titik cahaya bergerak. Menyorot ke pintu tangga berputar di lantai 2. Saya pada awalnya merencanakan menunggu di lantai 2 hingga Lin Wanyu dan Lin Zixia dulu turun memberi sambutan. Menunggu kerumunan sedikit menyebar. Saya kemudian menyelinap turun dengan diam-diam. Siapa sangka Lin Wanyu dan Lin Zixia muncul di kiri dan kanan, berjalan ke sisi saya. Mereka mengulurkan tangan dan menggenggam lengan saya. Begitulah. Saya berada dalam situasi yang sulit, tidak tahu harus bagaimana. Terpaksa memegang keduanya, saudara kembar, melangkah perlahan-lahan dari pintu tangga lantai 2 hingga ke sisi panggung di lantai bawah. Ketika lampu sorot data itu menyinari kepala kami, saya merasa agak gugup. Lin Wanyu tampaknya menyadari kegugupan saya. Dia mengulurkan tangan lain dan dengan lembut menyentuh tangan saya sebagai penenang. Dengan susah payah akhirnya sampai ke sisi panggung. Aku akhirnya berhasil melepaskan diri dari mereka.
Aku turun melalui tangga samping ke sebuah aula pesta yang luas. Sesi pidato kakak tertua dan kakak kedua. Aku tidak mau naik ke sana untuk bergabung. Mungkin karena ada anak angkat di keluarga Lin. Semua orang sudah mengerti dengan jelas. Jadi ketika aku masuk ke kerumunan, tidak ada yang melirikku dengan rasa penasaran. Aku berbaur di antara para tamu. Dengan tenang menatap kakak tertua dan kakak kedua yang bersinar di atas panggung. Aku sungguh dengan hati tulus untuk yang begitu luar biasa. Mereka merasa senang. Namun juga sangat jelas menyadari bahwa ada jurang yang tak dapat kutembus antara aku dan mereka. Pidato selesai. Paman Lin lalu memimpin Lin Wanyu dan Lin Zixia untuk bersosialisasi dengan kenalan dalam lingkarannya. Di aula pesta terdengar suara gelas bersentuhan dan percakapan ramai orang. Aku sungguh tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Maka aku pergi menyendiri. Setelah sampai, aku duduk di bangku batu di aula bunga. Duduk sambil melamun. Tidak lama kemudian, beberapa pemuda yang berpakaian seperti anak orang kaya datang ke taman. Saat mereka melihat wajahku, mereka langsung menaruh senyum yang campur antara tidak peduli dan sinis. Aku berdiri. Kupikir lebih baik segera menghindar. Namun ketika aku lewat di samping mereka, seorang pemuda tiba-tiba menginjak kakiku. Suaranya terdengar cukup kejam. Suara itu terdengar. Lalu keluarga Lin berpikir, mereka akan mengadopsi orang sepertimu. Pemuda lain segera menambahkan, benar apa yang dikatakan Wang Fugui. Anak ini benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Dapat menjadi adik bagi dua gadis besar keluarga Lin. Keberuntungan memang luar biasa. Pemuda yang bernama Wang Fugui itu saat ini sedang menggunakan sikap yang kritis. Dengan tatapan menilai ia menatapku ke atas dan ke bawah. Setelah kamu dewasa atau belum? Tak mungkin kamu masih tetap tinggal menempel pada keluarga Lin, kan? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Juga tidak mengerti mengapa dia menargetkanku. Namun aku tahu. Hari ini adalah pesta kakak-kakakku. Aku tidak boleh mengacaukan semuanya. Aku menahan amarahku. Berencana menembus keluar dengan paksa dari lingkaran mereka. XML. Translate_text. Tapi mereka terus menekan langkah demi langkah. Seakan harus mengorek sesuatu dari mulutku. Meskipun aku jelas tahu bahwa di masa depan aku pasti akan meninggalkan keluarga Lin. Namun pada saat ini tidak tahu apa yang salah. Aku malah bersikap keras. Hanya tidak ingin memperhatikan mereka. Aku agak keras kepala ingin menembus di antara mereka, tepat pada saat itu. Seorang pria bernama Wang Fugui tiba-tiba mendorongku. Kakinya tidak stabil. Terpincang-pincang lalu jatuh ke tanah. Pergelangan kaki terasa sakit menusuk. Alisku mengernyit. Ini sungguh tak tertahankan bagi seorang tamu. Aku sedang bersiap menahan rasa sakit untuk bangkit. Tiba-tiba aroma yang familiar dan dingin melayang datang. Sebuah tangan lembut menyokongku. Aku menoleh dan melihat Lin Wanyu bersamanya. Serta Lin Zixia memegang segelas anggur merah. Mungkin baru saja datang dari ruang pesta itu. Dia hanya meliriknya. Seketika aku langsung berjalan menuju beberapa pria itu. Beberapa orang lain mundur satu langkah karena takut. Hanya Wang Fugui yang masih berada di sana. Melihat Lin masih sombong. Mengangkat panggung. Namun Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan wajah tanpa ekspresi. Lin Zixia mengangkat suaranya. Suara seseorang. Beberapa pengawal berpakaian hitam segera muncul dan mengambil posisi. Tuan keluar. Wang Fugui masih berteriak marah. Kemudian pengawal memaksanya pergi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Aku terkejut melihatnya, mulutku terbuka lebar. Dengan marah, mulutnya mengeluarkan satu kalimat. Paman Lin akan marah.
Lin Zixia mengangkat alisnya. Jadi pergelangan kakimu tidak sakit lagi, kan? Aku secara naluriah menggelengkan kepala. Namun setelah menyadarinya, aku takut dia khawatir terlalu lama. Aku mengubah kata-kataku dan mengangguk, berkata, sakit, kurasa. Barusan, Lin Wanyu sengaja membuatku menyaksikan seluruh proses Lin Zixia membalas dendam untukku. Setelah drama selesai, barulah dia dengan lembut menopangku. Kembali ke kamar. Lalu dengan hati-hati membantu memberikan obat kepadaku. Menasihatkan agar aku tidur lebih awal. Jangan berhayal liar. Aku mengangguk. Sebelum mereka menutup pintu, aku cepat-cepat mengucapkan satu kalimat. Terima kasih kakak besar dan kakak kedua. Keesokan harinya aku baru tahu. Ternyata, Lin Zixia tadi malam memang memperlakukan tamu seperti itu. Dan orang itu masih melindungi uang kakak perempuannya. Pasangan yang terhubung membuat Paman Lin marah besar. Berkata bahwa dia terlalu impulsif. Tidak mengerti sama sekali. Lagi pula status keluarga Wang tetap terhormat. Namun setelah Paman Lin memahami alur cerita, pada akhirnya dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang Lin Zixia sebagai pria berkarakter seperti itu. Paman Lin juga merasa memang tidak layak bagi keluarga Lin. Meskipun keluarga Wang tetap tidak senang di hati. Mereka tidak berani menantang keluarga Lin secara terbuka. Lebih-lebih lagi masalah ini, mereka sama sekali tidak terlibat dalam keributan pesta, dan itu berakhir begitu saja. Aku mengambil cuti 1 hari. Setelah beristirahat di rumah, aku kembali ke sekolah. Namun pada hari beristirahat di rumah, aku benar-benar merasakan perawatan istimewa dari kedua kakakku. Sekarang ketika diingat kembali, masih terasa menggigil tanpa alasan. Dulu, akhir pekan saya hampir selalu berada di sekolah. Namun sekarang Lin Wanyu dan Lin Zixia telah kembali. Aku setiap minggu harus makan di tempat lain. Lin Wanyu sudah masuk ke tim latihan di grup Lin Lin. Lin Zixia pergi ke institut penelitian. Mereka biasanya sangat sibuk. Namun setiap akhir pekan mereka selalu menyempatkan waktu untuk menemani saya makan. Mungkin saya benar-benar sudah tumbuh. Tiba-tiba saya mengerti. Antara pria dan wanita seharusnya ada batasnya. Setiap kali Lin Wanyu dan Lin Zixia melakukan tindakan yang akrab terhadap saya secara intuitif akan menghindar. Setelah beberapa kali seperti itu, mereka tampaknya juga menyadarinya. Tapi semua orang terus menjalani hari demi hari seperti itu. Hingga tiba saat semester berikutnya. Tiba-tiba memecahkan ketenangan permukaan ini. Hari itu juga merupakan akhir pekan. Seluruh keluarga berada di ruang tamu yang agak besar. Paman Lin tiba-tiba dengan lembut menanyakan kepada saya. Apakah Anda sedang berpacaran? Pandangan Lin Wanyu dan Lin Zixia beralih ke arah saya secara bersamaan. Saya terkejut sejenak. Lalu segera menggelengkan kepala menolak. Paman Lin mengangguk pelan setelah mendengarnya. Kemudian ia memberi isyarat kepada Tante Nanas. Tante Nanas tersenyum lembut kepada saya dan berkata, keluarga Du tahu bahwa keluarga Lin memiliki anak yang baik. Pak Du ingin putrinya bertemu dengan Anda. Bagaimana perasaanmu? Aku bingung pada awalnya mengerti apa maksud kata-kata Tante Nanas. Namun dengan cepat ada yang memaksa saya untuk menanggapi. Lin Linzi adalah orang pertama yang berdiri dari sofa untuk menentang. Setelah setuju, dia berteriak begitu keras sampai saya juga berdiri. Wajah Paman Lin menjadi muram. Tidak terburu-buru. Saat kata-katanya baru selesai, Lin Wanyu kemudian melipat kakinya. Dia dengan tenang berkata, saya juga tidak setuju. Paman Lin lagi menatap alasan tersebut. Keuangan keluarga Paman tidak begitu baik. Selain itu, beberapa tahun terakhir keluarga kami terlibat dalam industri abu-abu. Keluarga mereka seperti di lautan. Banyak sekali. Jika tidak hati-hati, bisa membuat keluarga Lin tenggelam. Bersama-sama tenggelam. Paman Lin berdiri. Tidak membiarkan Lin Wanyu melanjutkan pembicaraan. Paman Lin mengajak Lin Wanyu dan Lin Zi ke ruang kerja. Aku berdiri kebingungan di tempat. Paman dan Bibi menyuruhku istirahat dulu di kamar. Mengangguk. Otak terasa kosong. Berjalan kembali ke kamar.
Setelah setengah hari baru aku menyadari. Tapi kali ini aku lagi menatapnya. Bangkit. Apa yang harus kulakukan? Saat makan malam. Lin Zixia duduk di seberangku. Aku melihat ada bekas merah yang sangat jelas di wajahnya. Setelah selesai makan, naik ke atas. Aku mengikutinya dari belakang. Di sudut tangga antara lantai 4 dan 5. Lin Zixia tiba-tiba menahanku dengan satu tarikan. Membawaku ke lantai 5. Dia tanpa berkata apa-apa menarikku masuk ke kamarnya. Akhirnya aku tak tahan lagi menanyakan kepada kakak perempuan. Wajahmu. Lin Zixia bersuara pelan. Tidak tahu apa lagi yang terlintas di pikirannya. Katanya, datang dan bantu aku mengoleskan obat. Dia mengeluarkan kotak obat dari laci dan memberikannya kepadaku. Aku segera mengambilnya. Menemukan salep yang cocok. Aku dengan hati-hati melapiskan salep secara ringan di wajahnya. Jarak kami sangat dekat. Aku terkejut sehingga hampir bisa mendengar detak jantungnya. Karena terlalu dekat. Wajah Lin Zixia yang sempurna tanpa celah tampak membesar di depan mataku. Aku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Sesaat. Aku bahkan tidak dapat membedakan suara detak jantung itu milik siapa. Lin Zixia, dalam keheningan langka, terus menatap. Sampai aku menyimpan salep dengan rapi. Mengembalikannya ke kotak obat. Barulah dia berkata dengan suara pelan. Jiang Bai. Kamu tidak boleh menyukai orang lain. Suara itu begitu lembut. Aku mengira itu halusinasi. Aku menatapnya penuh kebingungan, siapa yang tahu. Detik berikutnya sesuatu yang dingin seperti capung menyentuh bibirku. Seluruh tubuhku terasa seperti tersambar petir. Baru saja, apakah Lin Zixia menciumku? Saat itu aku sedang duduk bersila di atas karpet. Secara refleks, aku menopang tubuh dengan tangan ke tanah. Kemudian menggesek sesuatu ke belakang. Namun di mata cantik berbunga persik Lin Zixia, terlihat secercah kebahagiaan. Aku tidak bisa menerimanya. Lin Zixia, yang tumbuh bersama saya sejak kecil. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Aku sesaat kebingungan. Akhirnya teringat bahwa aku harus pergi dulu. Dengan tergesa-gesa aku bangkit. Namun Lin Zixia tiba-tiba menunduk. Saat itu aku menatapnya dengan mata besar yang menatap mata kecil. Dia sedikit memiringkan wajahnya. Dengan kedua tangannya menopang tubuhku di kedua sisi. Membuat aku terkurung di tengah. Mendekat dan mencium sudut mataku. Jiang Bai. Kau sungguh menggemaskan. Wangi harum yang menyenangkan dari tubuh Lin Zixia menyusup ke hidungku. Namun aku tiba-tiba memalingkan kepala untuk menghindari sentuhannya. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Bahkan senyum masih terukir di wajahnya. Lalu dia berkata satu kalimat. Kata yang membuatku terkejut keras. Dia berkata, Jiang Bai, aku suka kamu. Jika tadi aku masih bisa menipu diriku, maka sekarang aku tidak dapat lagi menipu diriku sendiri. Dengan susah aku membuka mulut. Suaraku serak. Apa maksudnya, Lin Zixia yang dulu? Membuatku merasa sepi. Dan juga takut. Lin Zixia memelukku dengan lembut. Seakan menenangkan seekor anjing. Dia dengan cepat menyentuh rambutku. Namun punggungku terasa dingin. Dia menaruh kepalanya di bahuku. Berbisik dengan lembut. Karena dia adalah lembutnya yang abadi bagiku. Selalu milikku. Apakah kamu ingat bintang jatuh malam itu? Aku sangat menginginkan. Aku memiliki keinginan. Yaitu membuat hatiku tetap sunyi. Aku tidak bisa menahan lagi. Dengan segenap tenaga, aku mendorongnya pergi. Mata cantik dan berkilau Lin Zixia. Membuat perasaan tergores sedikit rasa sakit. Tapi aku hanya ingin melarikan diri. Aku terhuyung-huyung berlari turun tangga. Lalu kembali ke kamarku dan menutup pintu. Seluruh diriku terasa bingung dan lelah. Aku tidak berani memikirkan apapun. Aku hanya ingin tidur untuk menghindari kenyataan. Menunggu sampai pagi hari tiba. Aku segera meninggalkan tempat ini. Mungkin karena rangsangan yang terlalu kuat. Aku cepat tertidur. Di malam hari tiba-tiba hujan deras. Guruh bergemuruh.
Aku rasa aku tidak tenang. Di antara kebingungan, aku merasa seperti ada sesuatu yang lembut. Tangan menggesek wajahku dengan lembut. Mengalir di dahi. Mata lalu ke pipi. Akhirnya tangan yang agak dingin itu berhenti di bibirku. Menyentuhnya dengan lembut. Apakah ini mimpi? Aku tidak bisa bangun. Lalu, di luar jendela terdengar suara guntur besar lagi. Suara, boom, sekali. Aku akhirnya terbangun karena terkejut. Aku tiba-tiba duduk bangkit dari tempat tidur. Merasakan napas tidak tenang. Tadi malam aku lupa menutup tirai. Saat kilat memotong langit malam. Setengah ruanganku terangnya. Justru karena itu, aku melihat di dalam kamarku. Atau lebih tepatnya di samping tempat tidurku berdiri seseorang. Aku takut sampai tak bisa bersuara. Ketika aku hampir berteriak ketakutan. Orang itu mengulurkan tangan yang lembut dan panjang. Menutupi mulutku. Aroma sejuk. Datanglah Lin Wanyu. Jangan bersuara. Aku terkejut. Hanya mengangguk. Bagaimana dia masuk? Nafasnya yang hangat berada tepat di depanku. Aku merasakan bulu kuduk di seluruh tubuhku berdiri. Malam tadi. Ketakutan yang dibawa Lin Zixia. Sekarang semuanya mengalir kembali. Lin Wanyu duduk di samping tempat tidur, menatapku dengan lembut. Pandangannya jelas sama persis seperti dulu. Namun aku merasa takut tanpa alasan. Saat ini, di mata Lin Wanyu ada perasaan yang aku tidak mengerti. Dia tampaknya melihat kegelisahanku. Menyentuh punggungku dengan lembut untuk menenangkan. Dia berkata, Xiao Bai, baik. Kakak tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain lagi. Aku mengangguk dengan takut. Hanya bisa mengikuti kata-katanya dulu. Tapi aku sejak kecil punya kakak perempuan yang tenang. Namun berbisik dengan kelembutan seperti kekasih di telingaku. Karena Xiao Bai hanya bisa menyukai kakak. Xiao Bai, apakah kamu masih ingat? Pada hari ketika kakak menjadi dewasa. Kamu membuat kakak membuat permohonan yang pasti akan terwujud. Tapi keinginan kakak selama ini selalu Xiao Bai. Hatiku mulai berdebar kencang tanpa henti. Aku sangat takut. Untungnya saat ini Lin Wanyu tidak sedang melakukan apa-apa. Hanya dengan suara lembut menenangkanku untuk berbaring. Lalu pergi. Aku menutup mata dengan erat. Mendengarkan pintu kamar terbuka tutup. Setelah suara itu menghilang. Baru kemudian aku membuka mata. Menatap langit-langit yang gelap gulita. Aku pikir. Mulai hari ini. Aku tidak lagi bisa menghadapi secara normal. Lin Wanyu dan Lin Zixia. Aku tidak tidur semalaman. Menatap terus sampai fajar sambil melihat cermin. Dengan dua lingkaran hitam besar di matanya. Benar-benar seperti panda turun ke bawah. Saat sarapan. Bibi Nangka memanggilku ke sana. Aku tak punya pilihan. Hanya bisa ikut dia. Ruang makan. Baru saja aku duduk. Langsung bertemu dengan sepasang mata di seberang. Mata Peaci yang membuatku merinding. Lin Zixia tetap seperti biasa. Tersenyum padaku. Seakan-akan kejadian semalam tidak pernah terjadi. Bibir kuku mengatup erat. Pada saat itu, sebuah kursi di sebelah dibuka. Lin Wanyu duduk tepat di sampingku. Wanita ini semalam tengah malam baru. Menjadi begitu menakutkan. Muncul di samping tempat tidurku. Sekarang juga berdempetan denganku. Aku merasakan kulit kepalaku meledak. Sarapan kali ini. Aku makan dengan sangat cepat dan penuh penderitaan. Saya dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Om Lin dan Tante Boronami, lalu segera melarikan diri kembali ke sekolah. Om Lin juga tidak lagi menyebutkan soal saya menemui putri keluarga Du. Di sekolah selama seminggu. Lin Wanyu dan Lin Zixia mengirimkan saya banyak pesan. Menelpon saya berkali-kali. Saya tidak membalas satupun. Saya hanya ingin menghindar. Semua ini kami adalah keluarga. Hal seperti ini pasti tidak boleh. Dengan cepat tiba lagi hari Sabtu. Tante Boronami sebagaimana biasanya menelepon menagih saya pulang.
Saya sembarangan mencari kegiatan klub. Alasan harus latihan saya tolak. Tentu saja. Tepat setelah menutup telepon Lin Wanyu dan Lin Zixia, telepon masuk beruntun. Saya dengan wajah dingin menatap nama yang terus berkedip di layar. Langsung saja mematikan telepon. Menjelang sore, Chen De pergi keluar bermain dengan teman lama. Dua teman sekamar lainnya juga berlama-lama di perpustakaan. Seluruh asrama tinggal hanya saya seorang. Saya sedang bosan menggulir ponsel. Tiba-tiba muncul sebuah pesan singkat memberitahu saya ada paket yang tiba. Meminta saya mengambilnya di pintu gerbang sekolah. Saya teringat kembali. Memang saya membeli barang secara online. Di gerbang barat seharusnya ada paket kurir. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya asal pakai jaket kemudian keluar. Saya baru saja di ruang keamanan memegang paket. Benda itu hampir jatuh lurus ke bawah. Saya baru menariknya ke atas. Di depan saya muncul sebuah bayangan yang memblokir jalan saya. Saat saya menengok ke atas, ternyata itu Lin Zixia. Pandangannya yang gelap membuat saya gemetar. Saya secara refleks mundur beberapa langkah. Melihat reaksi saya itu, mata Lin Zixia seolah menampakkan sekilas kesedihan. Membuat saya sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata, "Jiang Bai, saya akan menjemputmu pulang." Saya sangat menolak. Saya sudah memberitahu tante saya. Minggu ini tidak kembali. Dia menatap tajam sambil berkata, "Jiang Bai, patuhi." Saat itu pintu gerbang sekolah dipenuhi orang berlalu lalang. Sudah ada orang yang menunjuk nipu ke arah kami. Berbisik membicarakan bahwa berdiam dalam kebuntuan seperti ini bukan solusi. Aku hanya bisa pergi bersamanya. Selesai. Lagi pula di rumah masih ada paman dan bibi. Yang paling parah, aku tidak menginap di villa malam ini saja. Aku langsung membuka pintu kursi belakang mobil dan masuk. Lagi pula cuma ingin menjauhi dia sedikit. Lin Zixia tampak jelas terhenti sejenak. Tapi tidak berkata apa-apa. Dia duduk di kursi pengemudi dan menghidupkan mobil. Di dalam mobil sangat sunyi. Tidak tahu apa yang terjadi. Rasa kantuk yang kuat tiba-tiba menyerangku. Aku menggelengkan kepala dengan keras menegur diri bahwa tidak boleh tertidur saat ini. Namun kelopak mata semakin berat. Aku benar-benar tak tahan. Akhirnya aku pingsan. Saat aku kembali sadar, aku sudah tergeletak di sebuah kamar besar yang asing. Seluruh tubuh terasa lemas, tak ada tenaga yang bisa dikeluarkan. Tempat ini jelas bukan villa tetangga. Kamarku ini tempat apa yang menyeramkan. Seluruh kamar memiliki gaya dekorasi ala Skandinavia. Perabotannya tidak banyak. Tapi tampaknya setiap barang sangat mahal. Pada saat itu, pintu kamar terbuka, Lin Zixia masuk. Aku cepat-cepat menanya, "Ini di mana?" Dia memiliki senyum aneh di wajahnya. Bahkan dia tidak memanggil kakak perempuannya lagi. Hatiku sangat panik. Sebuah firasat buruk muncul. Kata-kata yang dia ucapkan selanjutnya mengkonfirmasi dugaan terburukku. "Jiang Bai, ini rumah yang aku siapkan untuk kita berdua." Dia terkejut dan langsung melompat dari tempat tidur. Bergerak cepat ke arah jendela. Baru melihat jelas bahwa pemandangan di luar jendela tampaknya berada di lantai 3. Ini jelas ternyata bangunan lain. Villa yang belum pernah kulihat, Lin Zixia. Aku mendekatinya langkah demi langkah. Aku mundur langkah demi langkah. Sampai punggungku menempel pada dinding yang dingin. Tidak ada jalan mundur. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Lembut menaruhnya di atas dadaku. Tersenyum sangat bahagia. Tidak menyembunyikan sama sekali. "Kau tidak meninggalkanku selama 1 minggu penuh. Aku sangat merindukanmu. Membawamu ke sini. Itu karena itu milik saya sendiri." Pandangan matanya kepada saya membuat saya sangat tidak nyaman. Saya berteriak pada, "Kau benar-benar gila." Dia mengangkat tangan dan melanjutkan berkata, "Apakah kamu tahu? Dulu Bai-Bai selalu suka mengikut di belakang bokong kakak perempuan.
Saat itu saya sangat tidak senang. Aku berharap di matamu selamanya ada hanya aku. Saat itu saya tidak mengerti. Mengapa? Kemudian saya mengerti. Ternyata itu disebut cemburu pada saya. Terkaget oleh kata-katanya. Dia malah menenangkan saya dengan suara yang sangat lembut. Saya hanya ingin menunggu. Saya menggelengkan kepala dengan kuat. Langsung jatuh menghancurkan tempat tidur. Dia dengan sengaja memindahkan kaki saya juga. Membiarkan saya terus beristirahat. Justru tidak dapat menemukan ponsel saya. Lantai yang dingin membuat saya gemetar. Pandangan matanya dari atas ke bawah menyorotku sekali. Akhirnya berhenti di kakinya. Pegang aku dengan kuat. Aku tidak bisa dibuka sama sekali. Dia memutar dirinya sendiri di atas sofa. Ketika kembali lagi, di tangannya sudah ada sepasang kaos kaki katun putih dan sandal. Dia berjongkok. Dengan gerakan lembut, dia membantu saya memakai kaos kaki. Lalu ia menutupinya dengan sandal. Aku menatapnya dengan wajah serius dan bertanya. Besok hari Senin aku masih ada tamu. Kapan kamu berencana melepaskannya? Dia duduk di sampingku dan berkata. Tenang. Aku sudah membantumu bangun dan menyiapkan semuanya. Jadi, tetap patuh dan tinggal di sampingku. Baik. Saya mengerti. Dia harus tetap tenang sekarang. Lalu dia berkata. Lalu bagaimana dengan ponselku? Ponsel itu pasti bisa mengembalikannya padaku, kan? Dia mengangkat alisnya. Benar saja, dia mengeluarkan ponselku dari saku dan memberikannya padaku. Aku sedang penasaran. Kenapa dia tiba-tiba begitu mudah diajak bicara? Hatiku baru saja sedikit senang. Tapi begitu membuka ponsel, aku terkejut. Layar menunjukkan tidak ada sinyal sama sekali. Lin Zixia pura-pura peduli menambahkan. Aku lupa memberitahumu. Sinyal di villa ini semuanya diblokir. Dan di luar semuanya dipenuhi pengawal. Aku dengan cepat berdiri. Dengan langkah goyah, aku berlari ke pintu depan dan menyadari kunci pintu terkunci rapat. Tidak bisa dibuka sama sekali. Lin Zixia perlahan-lahan bersembunyi di belakangku dan bertanya kepada Jiang Bai. Mau makan apa siang ini? Aku akan masak untukmu. Aku menatapnya dengan marah. Meskipun hati marah, aku mengerti. Jika harus bersaing dengan mereka, harus punya stamina. Lin Zixia menyiapkan satu meja penuh hidangan. Dia melihat ekspresiku yang tidak percaya. Lalu dia mengambil sumpit dan mencicipi setiap hidangan. Kemudian menatapku dengan mata tak bersalah. Dengan menggigit gigi, dia mengunyah beberapa suapan nasi secara sembarangan. Lalu kembali ke sofa. Lanjut memikirkan strategi. Saat itu, Menling tiba-tiba teringat kerutan alis Lin Zixia dan pergi membuka pintu. Di depan pintu ternyata berdiri Ling Wei. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Wajah Lin Zixia langsung muram. Nada suaranya penuh ketidaksenangan. Saudariku tercinta. Yang kau pikirkan hanyalah aku. Tentu saja tidak terpikir bahwa suara Wan Yu itu masih begitu lembut. Namun menurutku, kedua saudara kembar ini sekarang tidak berbeda dengan iblis. Lin Zixia langsung berjalan ke arahnya. Tersenyum dengan sangat lembut. Menyergap Jenderal Xiao Bai. Lama tak berjumpa. Baru seminggu, apa-apa soal lama itu? Aku mengeluh dalam hati. Tapi malas memperhatikannya. Bangun berdiri. Membelok dari mereka berdua. Aku sendiri naik ke atas kembali ke kamar. Kedatangan Lin Wan Yu adalah awal mimpi burukku yang sesungguhnya. Aku tidak tahu kesepakatan apa yang dibuat oleh kedua saudara perempuan itu. Intinya, sejak hari itu, mereka kembali ke pola masa kecil mereka. Bergiliran menemani saya dalam periode tertentu. Lin Wan Yu sesekali ingin sebuah perusahaan. Laboratorium penelitian Lin Zixia juga memerlukan dia.
Aku hanya bisa ketika keduanya tidak ada. Baru bisa menghela napas sedikit. Aku benar-benar tidak bisa menerima. Aku menatap kerabat yang kupikirkan. Yang selama bertahun-tahun kupanggil sebagai kakak perempuan. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu fanatik? Begitu menakutkan penampilannya? Villa ini tidak ada sinyal. Pintu gerbang juga tak bisa keluar. Aku hanya bisa berjalan-jalan di dalamnya seperti hantu yang mengembara. Di ruang tamu ada telepon. Tapi hanya bisa menerima. Tidak bisa menelepon kembali. Yang membuatku putus asa adalah beberapa hari lalu secara tidak sengaja aku menemukan setiap sudut villa ini ternyata penuh. Sistem pengawasan kembali dimatikan selama seminggu penuh. Jiwaku akhirnya benar-benar hancur. Aku mulai mengamuk dengan menghancurkan barang. Melempar semua cangkir yang terlihat di ruang tamu. Perlengkapan teh. Semua yang bisa dipindahkan. Aku hancurkan menjadi puing-puing. XML. Translate_text. Aku juga tidak tahu sudah berlarut-larut berapa lama. Di lantai di mana-mana bertebaran serpihan. Betisku juga tidak sengaja tergores. Darah segar mengalir terus. Aku menatap luka di kaki. Lalu teringat pada kamera di ruang tamu. Muncul sebuah gagasan gila di kepalaku. Namun aku sungguh takut rasa sakit. Saat aku memegang sepotong pecahan keramik sambil ragu-ragu. Pintu gerbang villa tiba-tiba didorong keras dari luar. Lin Zixia berlari masuk dengan wajah tegang. Beberapa langkah saja, dia tiba di depanku dan merebut pecahan yang kupegang. Melemparkannya jauh sekali. Dia melihat penampilanku yang berantakan. Menyangga tanganku, suaranya bergetar. Jiang Bai, itu kesalahan kakak. Jangan begitu, ya? Persahabatan saudara perempuan selama lebih dari 10 tahun, mengaku tak menyakitkan hati itu bohong. Tapi Lin Zixia, mengapa kita sampai pada titik ini? Lin Wanyu juga segera kembali. Sejak hari itu, semua perabot di villa diganti. Menjadi jenis material yang tidak mudah rusak meski dijatuhkan. Dapur langsung dikunci. Tidak ada lagi benda apapun di dalam rumah yang bisa melukai orang. Mereka berdua pun mulai tidak terpisahkan. Bergantian di dalam villa. Melihat ke dalam villa. Entah kapan tiba-tiba ada sebuah piano. Lin Wanyu akan memainkan piano untukku seperti dulu. Berusaha menenangkan aku dengan alunan piano. Tapi aku hanya keras kepala menutup telingaku. Tidak ingin mendengar satu nada pun. Kadang-kadang, dia akan bermain piano terus dan kemudian datang memelukku. Berkata, Xiao baik-baik. Aku menatap dingin. Mendorongnya, jangan sentuh aku. Di mata lembutnya muncul sekilas luka. Namun, setelah menunggu cukup lama, akhirnya dia berkata pada Xiao Bai. Maaf. Aku memutar kepalaku ke samping. Sama sekali tidak ingin melihatnya. Saat malam tiba, Lin Wanyu dan Lin Zixia menempatkanku di antara mereka, satu di kiri dan satu di kanan. Seolah-olah mereka bersaing secara diam dingin. Siapa yang lebih perhatian padaku? Salah satu bertanya apa yang Xiao Bai mau makan. Saudari akan segera membuatnya. Yang lainnya segera melihat. Jiang Bai adalah yang aku tuju. Aku segera pergi menyiapkan. Aku dengan wajah tanpa ekspresi membalas makanan yang kalian buat. Aku tidak akan pernah terbiasa memakannya. Aku mendengarnya sebentar. Lalu menambahkan satu kalimat lagi. Tidak hanya sebagai contoh. Kalian berdua juga begitu. Suasana tiba-tiba menjadi sangat aneh. Aku melanjutkan berkata. Biarkan aku pergi. Ini baik untuk kita semua, kan? Mata Lin Zixia memerah. Tapi Jiang Bai, aku telah membiarkanmu pergi. Apakah kau masih akan kembali? Tidak lagi, kan? Di dalam hatiku melintas perasaan yang sukar dijelaskan. Namun aku tetap bangkit. Tanpa menoleh, aku berjalan pergi. Tidak lama kemudian, pintu kamarku terbuka. Lin Wanyu bergegas masuk,
Aku menatapnya dengan wajah menolak, namun dia langsung menuju sisi tempat tidurku. Aku dengan sengaja marah langsung menyelam ke dalam selimut. Tidak ingin melihatnya, sekitar menjadi tenang. Setelah beberapa saat, aku mendengar rangkaian suara langkah kaki. Lalu terdengar suara pintu dibuka dan ditutup kembali. Akhirnya Lin Wanyu pergi. Aku terasa tercekik sampai wajahku terasa panas. Segera mengangkat selimut untuk menghirup udara. Ternyata sebuah wajah cantik tiba-tiba muncul di depanku. Aku terkejut sehingga tidak sempat menghindar. Lin Wanyu tertawa dengan sangat menggoda. Xiao Baibing tidak bosan berbohong. Begitu kata-katanya selesai, dia dengan lembut mendekat ke telingaku. Segera di daun telingaku terasa sensasi geli. Dia malah membuat seluruh tubuhku berjuang tidak nyaman. Malah memelukku erat-erat meski ada selimut di antara kami. Detik berikutnya ada ciuman lembut. Perlahan-lahan meluncur dari sudut matanya ke pipi. Akhirnya berhenti di sudut bibirku. Aku hanya ingin melakukannya. Tersenyum dengan mata yang selalu begitu lembut. Matanya kini penuh dengan kelembutan. Tatapannya padaku seolah melihat sesuatu yang luar biasa berharga. Pikiranku masih kosong. Pintu kamar tiba-tiba terdorong keras terbuka. Berlari masuk. Kebetulan melihat menggeser bibirnya. Dia marah-marah melompat mendekat. Menariknya dengan satu genggaman. Menariknya juga keluar dari kamar. Sekarang hanya aku seorang di dalam ruangan. Aku bersandar di kepala tempat tidur, melamun. Mata menatap lurus ke langit-langit. Seluruh diriku memarahi diri sendiri. Jadi ketika kembali masuk lagi, aku tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tampak murah menakutkan. Lalu ia mengunci pintu dengan tangan balik. Dia melangkah besar menuju depanku. Aku melihat diriku yang tampak kehilangan jiwa. Dan sepertinya juga agak kebingungan. Mengulurkan tangan. Seolah ingin menyentuhku. Tapi segera menariknya kembali. Aku menatapnya. Hanya mengeluarkan 3 kata. Aku benci dia. Dia tidak tahu apakah kata-kata itu menyentuhnya. Wajah cantik iblis ini kembali menampilkan ekspresi yang dulu dipakai saat menggangguku. Senyum nakal yang sudah aku kenal. Namun kali ini berbeda. Tatapannya hitam pekat tak bertepi. Menyimpan sesuatu yang tak ku ketahui. Dia berkata, Jiang Bai benci. Aku juga tidak apa-apa. Sebelum dia melompat ke arahku. Aku menjadi patuh. Menjangkau tangan ingin mendorongnya. Tapi dia masih lebih cepat dariku. Seketika ia menangkap pergelangan tanganku. Dengan cepat menarik. Kedua tanganku.
Biarkan aku tidak bersuara. Paman Lin sendiri dulu naik ke atas. Lin Wanyu dan Lin Zixia juga tak berdaya harus mengikutinya naik. Sebelum meninggalkan ruang tamu, keduanya memutar kepala dan menatapku dengan dalam. Pada saat itu, aku seakan tiba-tiba mengerti apa yang ada di mata mereka. Itu adalah perasaan yang selama ini belum pernah aku mengerti. Sebuah rasa rindu yang suram dan dalam. Mereka pasti tidak pernah menyangka ini akan menjadi yang terakhir bagi kami. Karena mesin saya. Malam ini, Wan Yu dan Lin Zixia dikurung di ruang belajar. Tidak lama kemudian, aku mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Tante Bolu Madu. Lalu aku menarik koper dan naik ke mobil yang sudah menunggu di depan pintu. Tidak ada apa-apa di sini. Terbang dengan pesawat mencapai ketinggian 30.000 kaki. Aku menatap keluar jendela, memandang pemandangan di luar. Hatiku tiba-tiba bergejolak. Dulu aku selalu iri pada kakak perempuan. Kakakku sangat mirip. Namun hatiku justru terasa kosong. Sebuah kebingungan. Tidak tahu mengapa. Pikiranku tiba-tiba teringat tahun itu. Buku album gambar pemandangan yang Lin Wanyu kirimkan dari luar negeri. Dan malam terakhir. Kalimat yang dia tulis. Jika kamu suka, nanti kakak akan membawamu menemuiku. Aku kembali melamun sejenak. Hanya dalam beberapa tahun singkat, semuanya menjadi berbeda. Saat tiba di negara F, sudah hampir bulan Oktober. Warna negara F sangat memesona. Cahaya matahari hangat. Di tepi sungai ada angin yang berhembus melewati menara Eiffel. Di bawahnya selalu berkumpul banyak orang. Aku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di luar negeri di sini. Banyak mahasiswa internasional asal Cina yang merasakannya juga. Kami sering mengatur pertemuan pada akhir pekan untuk keluar bersenang-senang. Hari-hariku terasa cukup terisi. DLL, XML, Translate_text. Semua sudah beres. Di sebelah kampus, saya menemukan pekerjaan di sebuah rumah. Saya juga menerima beasiswa dari sekolah. Hidup akhirnya dapat bertahan. Setelah tiba di F, saya mengumpulkan uang saku saya selama bertahun-tahun di grup. Dan semua uang yang diberikan oleh juga saya transfer. Saya mengembalikannya kepada sebagai kali terakhir kami berhubungan. Coba tanya. Bagaimana keadaan saya akhir-akhir ini? Dia khawatir saya sendirian di luar menderita. Saya berulang kali meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Sebelum menutup telepon. Juga memberitahu saya. Paman Lin sudah mengirim orang untuk memblokir semua berita tentang saya. Lin Wanyu dan Lin Zixia tidak dapat menemukan saya. Membiarkan saya tenang menjalani kehidupan baru saya. Kehidupan harian saya hanya 3.1 garis. Tempat kerja paruh waktu di sekolah serta apartemen. Hari-hari memang sibuk. Tapi juga sangat memuaskan. Saya sudah tidak lagi banyak memikirkan hal-hal kota yang hanya singgah sejenak dalam hidup saya. Setelah saya mendapatkan ponsel baru. Saya rasa itu menandai batas yang jelas antara masa lalu dan sekarang. Saya rasa jika tidak ada hal tak terduga, saya mungkin akan tinggal seumur hidup di kota romantis ini. Ini. Mengenai apakah aku bisa menemukan kebahagiaan milikku sendiri? Jujur saja, aku juga tidak tahu. Saat saya masuk tahun pertama program magister, saya mengambil satu mata kuliah pilihan ekonomi. Setelah saya tiba di kelas, suasananya masih cukup baik. Paul kemudian mendekat dan duduk di samping saya. Dengan antusias, dia berbagi gosip terbaru yang baru saja dia dapatkan. Dia berkata bahwa pengajar mata kuliah ekonomi ini adalah mahasiswa doktoral yang datang dari universitas terkemuka di luar negeri. Dan katanya sangat tampan. Saya tersenyum dan menanggapi beberapa kalimat. Dalam hati saya berpikir, memang,
Tidak peduli di negara mana. Pusat pembicaraan gosip para pria selalu tentang gadis cantik. Saya tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh. Saya mengeluarkan buku dan catatan dari tas untuk bersiap mengajar. Tidak lama kemudian, kelas itu diisi oleh seorang wanita tinggi yang memakai mantel panjang. Ketika bel kelas berbunyi, dia berjalan masuk ke kelas dengan langkah tenang dan berdiri di podium. Saya mendengar para pria di sekitar mengeluarkan serangkaian seruan kagum yang tak tertahan. Lalu saya pun mengangkat kepala. Ternyata saya melihat seorang wanita bernama Lin Wanyu yang membuat darah saya berbalik. Di lehernya terbalut selendang. Selendang itu tampak tidak begitu halus dan tidak cocok dengan aura dirinya. Saya melihat selendang itu, merasa agak familiar. Lalu tiba-tiba teringat. Itu adalah saat saya dulu merajutnya sendiri dan memberikannya kepadanya. Semua kenangan yang saya kira sudah terkubur muncul kembali dalam hati. Saya merasakan rasa dingin mengalir di punggung saya. Bagaimana Lin Wanyu bisa berada di sini? Dia seharusnya berada di kantor pusat grup Lin. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Saya cepat-cepat mengintipnya sekilas. Lalu buru-buru mengeluarkan buku untuk menutupi wajah saya. Harus diakui, sudah 3 tahun tidak terasa lama. Caranya, aura, Lin Wanyu menjadi lebih tenang dan dewasa. Wajah campuran yang hampir sempurna itu tetap begitu memikat. Membuat orang tak bisa lepas pandang. Saat ini sedang kelas berlangsung. Jika saya tiba-tiba berlari keluar, pasti akan menarik perhatian. Saya hanya bisa bertahan sampai kelas selesai. Lalu berbicara lagi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya langsung membuat saya putus asa. Wanita di podium menggunakan bahasa Prancis yang fasih. Dengan lembut selesai memperkenalkan. Lalu langsung masuk ke pokok pembahasan. Selanjutnya saya mulai memanggil nama. Di dalam hati saya berdebar. Ada firasat buruk. Dia memegang daftar dan menyebut beberapa nama. Di bawahnya semua siswa menjawab satu persatu. Saya kira pemanggilan nama akan berakhir begitu saja. Namun ternyata dia di podium sengaja berhenti sejenak. Lalu mengatakan nama terakhir, Jiang Bai. Saya tidak berani bersuara. Terdiam 1 atau 2 detik. Seluruh kelas menjadi sunyi dengan nuansa agak aneh. Adalah nama saya. Paulo memutar kepalanya menatap saya. Dengan tatapan menggesa saya. Cepat jawab. Pandangan teman-teman di sekitarnya juga tertuju ke saya. Saya tak punya pilihan. Jadi saya menundukkan kepala serendah mungkin. Tidak berani melihat. Mata Lin Wanyu menjawab dengan suara sangat pelan. Dalam keheningan ini, saya sepertinya mendengar tawa ringan. Tidak tahu apakah itu ilusi saya. Kemudian pelajaran pun dimulai. Mengenai kemampuan profesional Lin Wanyu, saya tidak pernah meragukannya. Dia sejak kecil memang jenius, selalu menerima pendidikan elit. Bahkan menjadi mahasiswa doktoral langsung dari universitas terkemuka di luar negeri. Saya hanya menyalahkan diri sendiri. Ketika Paulo tadi mengobrol santai dengan saya, kenapa saya tidak memikirkan bahwa di kelas ini saya hampir sepanjang waktu menunduk? Ada beberapa kali. Saya sungguh tak tahan untuk diam-diam mengangkat kepala. Namun setiap kali saya tepat menatap Lin Wanyu, mata yang penuh senyum itu membuat kulit kepala saya terasa kebas berulang kali. Akhirnya saya bertahan hingga bel pulang berbunyi. Saya dan Paulo cepat-cepat menyapa. Kaki saya ingin melesat keluar kelas. Namun begitu saya baru saja keluar lewat pintu belakang. Tidak jauh. Sebuah bayangan seseorang menghalangi saya di depan. Lin Wanyu membuka mulut berkata, Jiang Bai. Kita membicarakan keramaian selama 4 minggu. Semua adalah siswa yang sedang terburu-buru pergi ke kelas. Saya sama sekali tidak bisa menolak. Hanya bisa menahan diri dan mengikutinya dari belakang. Saya juga mengerti bahwa menghindar tidak mungkin. Lagi pula saya masih harus melanjutkan belajar di sekolah ini. Kami melewati koridor dan turun ke lantai bawah. Lin Wanyu membawa saya ke sebuah taman kecil di tepi danau buatan sekolah. Pada waktu ini, tidak ada satu orang pun di sini.
Lin Wanyu akhirnya berbicara. Xiao Bai, lama tak bertemu. Memang sudah sangat lama tidak bertemu. Saya agak kebingungan. Saya juga menjawab, lama tak bertemu. Xiao Bai. Sekarang bahkan tidak memanggil kakak perempuan lagi. Saya langsung merasa agak canggung. Tidak tahu harus bagaimana rencananya, jadi pada detik berikutnya. Wanita tinggi dan cantik di depan mata ini. Tiba-tiba memeluk kepalanya. Bersandar pada bahu saya dengan suara yang sangat lembut. Menggumamkan. Xiao Bai. Aku sangat merindukanmu. Aku sedang melepaskan diri. Langkah mundur beberapa langkah. Dengan nada datar berkata. Mulai sekarang kita masing-masing jalani hidup masing-masing dengan baik. Saya melihat mata Lin Wanyu yang biasanya lembut mulai menunjukkan sedikit kesedihan. Tidak tahu mengapa. Hati saya juga ikut rasa sakit. Saya menatapnya dan berkata satu persatu. Kakak. Saya berharap kamu nanti dapat menemukan kebahagiaan yang benar-benar milikmu. Setelah selesai, saya berbalik dan pergi. Ketika saya belum pergi jauh. Dari belakang terdengar suara lembut yang pernah saya dengar berkali-kali. Xiao Bai. Kita masih punya waktu lama di depan. Saya berlari terburu-buruan keluar sekolah. Menuju tempat kerja paruh waktu. Malam selesai kerja. Saya menyeret tubuh lelah. Kembali ke apartemen kecil saya yang akrab. Hal ini datang terlalu tiba-tiba hari ini. Saya tidak menyiapkan apapun. Tapi untungnya yang datang cuma Lin Wanyu saja setelah keluar dari lift. Hanya beberapa langkah lagi sampai di depan pintu rumah saya. Tapi hari ini ada yang sedikit berbeda. Di depan apartemen sebelah saya yang selalu kosong ada beberapa kotak kardus pindahan yang ditumpuk. Kelihatannya ada orang yang baru pindah masuk. Saya baru menyadarinya. Pemilik properti memang memberitahu saya 2 hari yang lalu. Di kepala saya, akan segera ada penyewa baru. Saya menghindari kotak-kotak itu. Dan berjalan ke pintu rumah saya sendiri. Pada saat itu, lampu di koridor lantai ini tiba-tiba berkedip. Lalu padam. Koridor yang memang tidak terlalu besar. Menjadi gelap gulita. Nama saya Jiang Bai. Saya baru saja mengeluarkan tangan untuk bersiap, tiba-tiba ada orang di belakang saya yang memeluk saya erat. Di dalam pikiran saya muncul beberapa pikiran takut yang berkedip-kedip. Seorang gadis yang familiar berdiri di dekat telinga saya. Suaranya sangat menjijikan. Selama ini putih, tetap terlihat begitu energik. Saya berjuang di pelukannya. Berbalik, ponsel saya tiba-tiba menampilkan wajahnya di bawah cahaya. Saya tahu jika satu dari kembar itu muncul. Yang lain pasti sudah berada tidak jauh selama 3 tahun. Kakak perempuan saya yang seperti iblis muncul lagi dengan bayang-bayang gelap. Masuk ke dalam hidup saya. Dan pada saat itu, lampu di koridor berkedip. Lalu menyala kembali. Kenapa kamu ada di sini? Saya berusaha tanpa keras. Menatapnya. Saya adalah tetangga baru Anda. Jiang Bai. Lampu menyala kembali. Lin Zixia. Senyum nakal di wajahnya. Masih seperti dalam ingatan saya. Dia menahan erat tangan saya. Lalu sedikit menggerakkan kakinya. Mendekat ke telinga saya dan berkata pelan. Jiang Bai. Aku pernah bilang kamu milikku. Kemana aku pergi? Aku terus memikirkanmu, tubuhku terasa dingin. Aku menolak tangannya. Berbalik dan berlari ke pintu rumahku. Dengan panik, aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Karena terlalu gugup. Beberapa kali mencoba tetapi tidak tepat pada kuncinya. Dari belakang terdengar suara Lin Zixia dengan tawa. Apakah Jiang Bai membutuhkan bantuan kakak? Akhirnya aku membuka pintu. Cepat-cepat masuk. Lalu dengan suara, bang, aku menutup pintu. Menutup semua suara di luar. Aku seperti orang yang selamat setelah bencana. Bersandar pada papan pintu. Pelan-pelan meluncur duduk ke lantai. Di telingaku sepertinya masih teringat kata-kata yang diucapkan Lin Wanyu siang tadi. Dan juga kata-kata yang baru saja Lin Zixia katakan di telingaku. Sebenarnya aku seharusnya sudah mengerti itu sejak lama.
Mungkin sejak lama ketika iblis memilihku pada saat itu. Takdirku hanya menyisakan satu jalan. Tidak ada pilihan lain lagi. Sekitar sunyi total. Di kepalaku wajah pasangan kembar itu terus muncul berulang-ulang bersamaan. Xiao Bai. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Jiang Bai. Tidak peduli kemana kau pergi. Kakak akan selalu menemukanmu.